Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran kemiringan atau skewness dan ukuran keruncingan atau kurtosis kurva. Nah, sebelum kita lanjut materi, silahkan rekan-rekan perhatikan bentuk perbukitan yang ada pada gambar di video kali ini. Nah, di sini ada perbukitan yang bentuknya landai kakinya, lalu puncaknya cukup runcing dan sebelah kiri dan kanan kakinya itu cukup simetris ya. Seperti ini. Atau ada juga yang memang bukitnya tinggi tapi kakinya curam dan puncaknya itu cukup lebar. Lalu sebelah kiri dan kanan kakinya itu cukup curam ya. Lalu ada juga yang memang bukitnya rendah. Nah, di sini kakinya cukup landai ya, cukup landai tapi di sebelah kanannya itu cukup curam. Atau ada juga yang di sini landai, puncaknya itu tidak tajam, bisa dibilang mendatar ya. Lalu bagian sebelah kanannya itu cukup curam kakinya. Nah, ternyata ada berbagai bentuk perbukitan ya, bentuk bukit yang ada di sini. Nah, begitu juga dengan kurva gitu. Kurva juga punya beragam bentuk seperti perbukitan yang saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar menentukan bentuk kurva berdasarkan ukuran kemiringan dan keruncingannya. Oke, ukuran kemiringan atau skewness adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Nah, suatu distribusi atau kumpulan data itu dikatakan simetris jika terlihat sama di kiri dan kanan titik tengahnya. Kurva positif apabila rata-rata hitung atau meannya besar dari modus atau nilai mediannya. Dan kurva negatif apabila rata-rata hitung atau meannya kecil dari nilai modus dan nilai mediannya. Nah, sebenarnya penggunaan histogram sangat efektif dalam menampilkan skewness dan kurtosis ini. Nah, ukuran kemiringan itu dapat ditentukan berdasarkan nilai koefisien skewness-nya. Nah, untuk mencari nilai koefisien skewness, kita bisa menggunakan beberapa rumus yang tersaji pada video berikut. Jadi, teman-teman boleh memilih salah satu rumus yang tersedia ini. Yang pertama, koefisien skewness Fisher-Person. Nah, di sini teman-teman bisa mencari nilai koefisien skewness berdasarkan nilai masing-masing data atau titik tengah masing-masing kelas dikurang dengan nilai mean atau nilai rata-ratanya lalu dipangkatkan 3. Nah, nanti dikali dengan frekuensinya. Lalu dibagi dengan N dikali S pangkat 3. S itu simpangan baku ya. Simpangan baku kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Lalu koefisien skewness persen 1. Nah, pada koefisien skewness persen 1 kita membutuhkan nilai rata-rata atau rataan, modus, dan nilai simpangan baku. Jadi kalau seandainya kita punya data tentang rataan, modus, dan simpangan baku, maka akan lebih gampang kita pakai koefisien skewness persen 1 ketimbang dengan menggunakan rumus yang koefisien skewness Fisher-Person gitu. Jadi tergantung data kita yang tersedia ya. Kita mau menggunakan yang mana itu tergantung pada data kita yang tersedia. Nah, tapi koefisien skewness persen 1 itu dapat digunakan jika data memiliki nilai modus yang tinggi. Tapi jika data memiliki nilai modus yang rendah atau beragam,
Koefisien skewness persen 2 lebih direkomendasikan daripada koefisien skewness persen 1. Nah, ini dia untuk mencari koefisien skewness persen 2. Ini dia rumusnya, 3 dikali rataan atau nilai rata-rata dikurang dengan median atau nilai tengahnya dibagi dengan simpangan baku. Atau kalau seandainya rekan-rekan sudah punya data tentang nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya, nah rekan-rekan bisa menggunakan koefisien skewness Galton-Bowley. Jadi KS sama dengan Q1 tambah Q3 kurang 2Q2 dibagi dengan Q3 kurang Q1. Atau kalau rekan-rekan punya nilai data persentil 90, 50, 10. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan atau mencari koefisien skewness dengan menggunakan nilai persentil seperti yang ada pada rumus nomor 5 ini. Nah, setelah teman-teman mencari nilai koefisien skewness-nya, nanti kita interpretasikan hasilnya. Jika hasilnya itu di antara negatif 1 sampai negatif setengah atau antara setengah sampai 1, maka hasilnya adalah kurva data sedikit miring. Tapi jika hasil koefisien skewness-nya berada pada rentang negatif setengah sampai setengah, maka kurva data mendekati simetris. Tapi kalau seandainya koefisien skewness yang diperoleh itu kecil dari negatif 1 atau koefisien skewness besar dari 1, maka dikatakan kurva data memiliki kemiringan yang tajam atau ekstrim. Gitu. Jadi kayak yang ada yang sedikit miring itu mungkin landai ya. Lalu yang tajam ya, tajam itu yang saya bilang tadi yang curam. Nah, itu dia bentuk kurva datanya. Lalu kita, kalau yang tadi kan menjelaskan tentang bagaimana apakah dia landai atau curam. Nah, di sini dia akan menjelaskan apakah dia landai ke kanan atau landai ke kiri atau mungkin simetris. Ini dia kriterianya. Kriteria untuk mengetahui model distribusi dari koefisien kemiringan. Nah, jika koefisien skewness-nya itu yang diperoleh sama dengan 0, maka dikatakan kurva simetris. Tapi bila koefisien skewness-nya besar dari 0 atau kurvanya hasilnya positif, maka dikatakan kurva positif. Nah, bagaimana yang kurva positif itu? Kurva positif itu dia menceng atau landai ke kanan. Nah, ini dia yang kurva positif ya, nih. Jadi dia landai di sebelah kanan. Nah, kurva negatif atau menceng atau landai ke kiri apabila nilai koefisien skewness-nya negatif. Jadi ini dia yang landai ke kiri. Nah, ini dia contoh analisisnya. Misal, dalam satu perumahan terdapat rumah dengan harga yang berada dalam rentang 100 juta sampai 1 M. Rata-rata harga rumah di perumahan tersebut adalah 500 juta. Nah, jika setelah dilakukan perhitungan diperoleh koefisien skewness, kurva adalah positif. Nah, kalau kurvanya positif bagaimana tadi? Kurvanya landai ke kanan ya, jadi seperti ini kurvanya. Nah, kurva positif berarti kurvanya landai ke kanan, jadi seperti ini. Oke, kalau misalkan di sini adalah nilai rata-ratanya, berarti di sini kita lihat bahwa yang lebih tinggi itu kan yang sebelah kiri ini. Jadi artinya apa? Kebanyakan data ada di sebelah kiri. Jadi kebanyakan data ada di sebelah kiri karena ini frekuensinya kan tinggi kurva, ini frekuensinya. Jadi data yang di sini, nah ini jumlahnya banyak, frekuensinya tinggi, makanya di sini kenaikannya cukup drastis. Jadi makanya dapat disimpulkan
puncak distribusi data berada di sebelah kiri data nilai rata-ratanya. Artinya, kalau seandainya kurvanya positif seperti ini, nah, rumah di perumahan di sana lebih banyak yang terjual dengan harga di bawah harga rata-rata. Nah, ini kan harga rata-ratanya misalnya 500 juta, berarti yang di sebelah kiri sini adalah harga di bawah 500 juta, yang sebelah kanan adalah harga di atas 500 juta. Nah, begitu juga sebaliknya kalau seandainya kurvanya negatif. Kalau kurva negatif berarti seperti ini kira-kira ya. Nah, ini dia nilai rata-ratanya. Jadi kalau kurvanya negatif bagaimana? Kemungkinan rumah yang banyak terjual adalah rumah yang di sebelah kanan harga rata-rata. Sebelah kanannya adalah 500 juta. Berarti rumah yang banyak terjual adalah rumah dengan harga di atas 500 juta. Nah, kurva simetris. Jadi kurva simetris apabila meannya hampir sama dengan median dan sama dengan modus, yaitu sama dengan 0 gitu ya. Bukan sama dengan 0 ya maksudnya. Maaf. Jadi mean sama dengan median sama dengan modus. Nah, jika data terdistribusi simetris, sisi kiri dan sisi kanan kurva memiliki banyak data yang seimbang. Jika himpunan data tersebut mempunyai 100 nilai, maka di sisi kiri kurva terdapat 50 data dan di sisi kanan kurva juga terdapat sekitar 50 data. Itu kalau seandainya kurvanya simetris. Tapi kurva positif atau positive skewness itu memiliki ekor yang lebih panjang di sisi kanan. Itu yang kita sebut tadi menceng ke kanan. Nah, rata-rata dan median pada kurva positif ini lebih besar dari modusnya. Lalu kurva negatif ini memiliki ekor yang lebih panjang di sisi kiri. Ini ya maksudnya, ini ekornya. Oke. Nah, nilai rataan atau meannya dan median itu lebih kecil dari nilai modus datanya. Lalu kita lanjut ke ukuran keruncingan atau kurtosis. Nah, kurtosis berasal dari bahasa Yunani atau kurtos atau kirtos yang artinya curve atau arching atau melengkung. Kurtosis adalah tentang ekor distribusi yang mengukur outlier yang ada dalam distribusi. Jadi outlier itu pencilan ya, nilai data yang beda jauh dengan nilai data kebanyakan. Misalnya kita punya data 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Nah, outliernya bisa jadi 5. Jadi ada data 5, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 5 ini bisa jadi menjadi pencilan atau outlier. Jadi nilai yang berada jauh dari nilai data yang kebanyakan. Nah, jadi kurtosis adalah tentang ekor distribusi yang mengukur outlier yang ada dalam distribusi, bukan puncak atau kerataan yang digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai ekstrim dalam satu versus ekor lainnya. Nah, dalam bidang keuangan, kurtosis itu digunakan untuk mengukur resiko finansial. Sebuah kurtosis yang besar berhubungan dengan tingginya level risiko dalam investasi, karena ini mengindikasikan ada kemungkinan yang tinggi untuk pengembalian yang sangat besar dan yang sangat kecil. Sebaliknya, kurtosis yang kecil mengindikasikan level resiko yang sedang, dikarenakan kemungkinan pengembalian yang relatif rendah. Nah, untuk mencari untuk mencari nilai kurtosis atau ukuran kurtosis, kita bisa menggunakan koefisien kurtosis. Nah, untuk mencari koefisien kurtosis ini juga bisa menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, koefisien kurtosis bisa ditentukan dengan sigma frekuensi dikali dengan masing-masing data atau masing-masing titik tengah kelas dikurang dengan X bar itu rataannya atau mediannya, kita pangkatkan 4.
Nah, lalu dikali dengan masing-masing frekuensinya, nanti terakhir kita jumlahkan semua, lalu nanti dibagi dengan N atau banyak data dikali dengan S pangkat 4. S adalah simpangan bakunya. Nah, jika koefisien kurtosis yang kita peroleh adalah besar dari 3, maka dikatakan kurva leptokurtis atau puncaknya meruncing. Jika koefisien kurtosis kecil dari 3, dikatakan kurva platykurtis atau puncaknya mendatar. Tapi bila KK atau koefisien kurtosisnya sama dengan 3, maka kurva mesokurtis atau normal. Nah, koefisien kurtosis juga bisa dicari dengan menggunakan nilai kuartil 3, kuartil 1 dan persentil 90 dan persentil 10. Jadi ini dia rumusnya. Nah, jika koefisien kurtosis kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platykurtis. Jika koefisien kurtosis sama dengan 0,263, maka distribusinya adalah mesokurtis. Dan jika koefisien kurtosisnya lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtis. Nah, ini contoh menghitung skewness dan kurtosis. Andaikan kita cuma punya data ini, kelas intervalnya dengan masing-masing frekuensinya. Nah, untuk menghitung skewness dan kurtosis, kita boleh pilih salah satu rumus dari yang disajikan tadi. Tapi karena sekarang kondisinya, anggap saja kita belum punya data apa-apa. Kita cuma punya data tentang interval dan frekuensi. Lalu kita butuh untuk menghitung skewness dan kurtosisnya. Jadi di sini saya menggunakan rumus yang koefisien skewness Fisher-Person atau rumus koefisien skewness nomor 1 dan koefisien kurtosis yang menggunakan X1 kurang X bar pangkat 4. Kenapa? Karena di sini kita tinggal mencari menggunakan Excel saja ya. Jadi Excel udah tinggal enter aja atau di double klik aja udah langsung dapat. Makanya saya lebih suka menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi untuk mendapatkannya ini kita cari X-nya, nilai X atau titik tengahnya 13 sampai 15, titik tengahnya adalah 14. 16 sampai 18, titik tengahnya adalah 17. Atau gampangnya boleh juga dengan mencari 13 tambah 15 bagi 2. Jadi hasilnya 14, seperti itu ya. Atau dengan menghitung bisa juga untuk mendapatkan nilai titik tengah kelas. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya bisa kan dengan menggunakan rumus yang ada di materi sebelumnya. Jadi kita hitung rata-ratanya. Nah, jadi masing-masing nilai rata-ratanya itu kita dikurang dari nilai titik tengahnya. Jadi 14 dikurang nilai rata-rata diperoleh negatif 3,9. Lalu 17 dikurang nilai rata-ratanya diperoleh negatif 0,9. 20 dikurang nilai rata-ratanya diperoleh 2,1 dan selanjutnya diperoleh 5,1. Nah, selanjutnya kita cari ini X1 kurang X bar pangkat 2. Ini gunanya untuk mencari nilai simpangan bakunya. Jadi ini kita kuadratkan. Nah, hasil kuadrat ini nanti kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi ini negatif 3,9 dikuadratkan dapat 15,21 ya. Nah, lalu ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 5 dikali 15,21 dapatnya ini 76,05. Lalu ini dikuadratkan hasilnya ini negatif 0,9 dikuadratkan hasilnya 0,81. Lalu dikali dengan F hasilnya ini. Nah, begitu juga dengan ini ya 52,02 itu diperoleh dari hasil 5,1 kuadrat, ini dikuadratkan hasilnya 26,01, lalu dikali dengan 2. Jadi dikuadratkan dulu baru dikali dengan frekuensinya. Nah, ini gunanya nanti untuk mencari nilai simpangan bakunya.
Lalu kita cari X1 kurang X bar pangkat 3. Berarti kolom yang ini kita pangkat 3 kan. Ya, kita pangkat 3 kan. Berarti ini negatif 3,9 pangkat 3. Hasilnya 59,319. Jadi hasil ini nih, pangkat 3. Lalu masing-masing hasil di kolom ini nanti kita kali dengan nilai frekuensinya sehingga diperoleh hasil di kolom ini. Jadi hasil kolom ini dikali dengan hasil frekuensi ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mencari koefisien skewness. Ini hasil jumlah dari semua yang ada di kolom ini ya. Lalu selanjutnya X1 kurang X bar pangkat 4 itu untuk mencari koefisien kurtosis. Jadi hasil yang ada di kolom ini kita pangkat 4-kan semuanya. Setelah dipangkat 4-kan, lalu kita kali dengan nilai frekuensinya sehingga diperoleh hasil di kolom ini. Jadi hasil kolom ini diperoleh dari hasil kolom ini dikali dengan hasil kolom frekuensinya. Nah, setelah kita kalikan semuanya masing-masing lalu kita jumlahkan. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mencari koefisien kurtosisnya. Oke, jadi koefisien skewness sama dengan sigma Fi dikali Xi kurang X bar pangkat 3 dibagi dengan Ns pangkat 3. Nah, tadi kita peroleh F1 X1 kurang X bar pangkat 3. Ini kan 29,16 dibagi dengan N-nya, banyak datanya adalah 20 dan S-nya diperoleh 2,94. Jadi 2,94 ini kita pangkat 3 sehingga diperoleh koefisien skewness-nya adalah 0,0574. Nah, karena koefisien skewness-nya adalah 0,0574 yaitu kecil dari 0,5 sehingga disimpulkan kurva data mendekati simetris. Dan di sini kita lihat bahwa koefisien skewness-nya nilainya adalah positif sehingga kurva yang terbentuk adalah kurva positif. Lalu selanjutnya koefisien kurtosis yaitu sigma F1 dikali X1 kurang X bar pangkat 4 dibagi dengan NS pangkat 4. Nah, X1 kurang X bar pangkat 4 dikali F1 itu totalnya ada di sini. Nah, ini dia kan 2649. Nah, yang ini. Nih. Lalu itu yang kita masukkan nilainya 2649,834 dibagi dengan N itu banyak datanya, banyak data semua ada 20 atau banyak frekuensinya semua adalah 20. Nah, S-nya yang diperoleh, S itu sudah kita cari di materi sebelumnya ya. Diperoleh S-nya adalah 2,94 dipangkatkan 4 sehingga diperoleh nilai KK sama dengan 1,78. Nah, karena koefisien kurtosisnya sama dengan 1,78 dan nilai koefisien kurtosis ini ternyata kecil dari 3, maka dapat disimpulkan bahwa kurva yang terbentuk adalah kurva platykurtis atau mendatar. Nah, sekian materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.